Firman Tuhan hari ke-233 tahun 2024, Efesus pasal 4 ayat 15, perikop seperti kesatuan tubuh mengasihi Tuhan. Kita baca firman Tuhan pada hari ini, hari yang ke-233, tanggal 20 Agustus 2024. Diambil dari Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-15. Itu surat daripada Rasul Paulus kepada jemaat Efesus dengan perikop seperti kesatuan tubuh mengasihi Tuhan. Itulah perikopnya. Kemudian nas kita adalah tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Kristus adalah kepala. Sekali lagi saya baca. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Kristus adalah kepala. Kemudian bacaan pagi diambil dari kitab Yeremia pasal 5 ayat 1 sampai dengan 6. Dosa Yerusalem. Dan bacaan malam diambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 31 sampai dengan 36. Dia yang datang dari surga. Sebagaimana biasa, sebagai pedoman kita dalam bulan Agustus, kita selalu mengambil topik pada bulan Agustus, yaitu hikmat dari Allah memelihara hidup. Jadi hikmat dari Allah memelihara hidup. Dan kemudian dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 12 dikatakan, karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemiliknya. Jadi siapa yang memiliki hikmat, maka hidupnya akan terpelihara. Apalagi bersama dengan hikmat kebijaksanaan. Jadi berpikiran positif, berpikir baik, dan berpikir yang selalu menimbulkan persatuan, itulah yang memiliki hikmat. Tapi apabila berpikir negatif, yang selalu menjelek-jelekkan atau kurang bermanfaat bagi orang lain, dia akan menyusahkan diri sendiri. Nah, makanya dalam Amsal pasal 1 ayat 7 dikatakan, permulaan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi begitu kita takut sama Tuhan, kita sudah mengawali dengan pengetahuan. Nah, tetapi bagi orang yang bodoh, itu menghina hikmat dan didikan. Kenapa dia menghina hikmat dan didikan? Dia tidak peduli, tidak care dengan apa yang dikatakan hikmat. Nah, makanya dalam Amsal pasal 22 ayat 3 dikatakan, orang bijak tahu datangnya bahaya. Orang bijak itu adalah orang yang memiliki hikmat. Tapi orang bodoh yang tidak bijak dan tidak memiliki hikmat, tutup mata dan mati. Jadi keputusannya, orang bijak hidup, orang bodoh mati. Bodoh dalam hal ini bukan bodoh pengetahuan, tapi bodoh dengan hikmat.
tidak tahu anugerah dari Tuhan. Nah, kemudian kita masuk dalam perikop kita pada hari ini. Seperti Kristus, ya, mengasihi dengan segala kekuatan kita. Apa yang dikatakan oleh Yesus pada Markus, ya, pasal 12 ayat 30, ya. Cintailah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan seluruh akalmu, dengan segala kekuatan. Jadi hati, jiwa, akal budi dan kekuatan utuh mengasihi Tuhan, ya, utuh. Jadi fisik kita harus bersinergi dengan roh kita, bersinergi dengan jiwa kita untuk mengasihi Tuhan. Itulah yang dikatakan tadi, bahwa dikatakan seperti kesatuan tubuh mengasihi Kristus. Jadi kesatuan dalam tubuh ini adalah hati nurani, ya, jiwa dan kekuatan. Tiga-tiganya harus utuh. Nah, jadi seperti anggota tubuh kita, semua berfungsi diberikan oleh Tuhan. Apabila semua anggota tubuh kita bekerja dengan baik, maka kita akan mengalami kesempurnaan. Nah, jadi utuh dari jiwa kita, hati kita, dan kekuatan kita menjadi satu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, inilah perikop pada hari ini. Nah, dan dikatakan tadi dalam ayat hari ini, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus sempurna. Bagaimana kita bertumbuh dengan arah yang benar? Nah, dikatakan bahwa kita jangan lagi seperti anak-anak. Seperti anak-anak artinya belum dewasa iman. Nah, dalam pemisahan hal spiritual, ya, antara dewasa dengan anak-anak, itu adalah dari pendewasaan iman, ya. Nah, kalau dalam denominasi gereja, salah satu contoh di HKBP, ya, kita dikatakan dewasa apabila sudah ada pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah Bapa, percaya kepada Yesus Kristus, percaya kepada Roh Kudus. Itulah pengakuan iman. Dan pengakuan iman ini, itu harus kita yang sudah bijak. Artinya sudah punya pikiran, belum anak-anak. Sebab kalau anak kecil, dia kadang-kadang belum mengerti. Nah, jadi dikatakan di sini bahwa kita, kata Tuhan, semakin dewasa. Kalau sudah semakin dewasa, berarti iman kepercayaan kita pun sudah menjadi dewasa. Nah, jadi dikatakan dalam ayat 14, ya, di 16 dikatakan, maka kita tidak menjadi anak-anak lagi yang terombang-ambing dan terbawa-bawa ke sana kemari oleh arus, ya. Kemudian bermacam-macam pengajaran dari orang-orang licik dan menyesatkan, ditipu dan diarahkan kepada ajaran yang tidak benar. Jadi kalau kita
bukan lagi sebagai anak-anak yang bisa diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang sesat, ya. Nah, sebaliknya kita harus mengatakan hal-hal yang benar dengan hati yang penuh kasih, sehingga dalam segala hal kita mampu menjadi yang lebih sempurna seperti Kristus yang menjadi kepala. Nah, inilah harapan dalam perikop hari ini, ya, yang dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertambah di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus. Nah, itu tadi dikatakan dewasa iman. Nah, kalau sudah dewasa iman, kita biasanya sudah dipatrikan pada waktu sidi, ya. Ada ayat yang harus kita pegang. Itu diberikan oleh hamba Tuhan. Waktu kita pengakuan iman, atau kalau dalam orang Batak itu adalah maka tindakon haporseon. Pada waktu sidi, ya, kita diberikan satu ayat sebagai pegangan kita yang dipatrikan dalam diri kita. Nah, ini sesuai dengan Yeremia pasal 31 ayat 33. Ya. Nah, Allah mengatakan, saya akan membuat perjanjian baru kepada Israel. Apa perjanjian itu? Hukum-hukumku kutaruh dalam batin mereka. Kita waktu yang lalu bicara masalah batin, itu adalah hikmat. Ya. Hikmat di dalam batin. Hukum-hukum Tuhan ditaruh di dalam batin. Nah, kemudian ditulis di dalam hati kita, ya. Sehingga Allah mengatakan, aku menjadi Allah mereka, dia menjadi umatku. Nah, jadi umat yang sah secara teologi atau spiritual apabila setelah pengakuan iman, sidi, pendewasaan iman. Apakah setelah baptis dia belum sah sebagai dewasa iman? Ya. Waktu dibaptis kita hanya pewaris. Kita berhak mewarisi kerajaan surga. Tapi lanjutannya, ya, taat kepada Yesus dan percaya kepada Yesus. Waktu kita dibaptis, mungkin umur yang kecil, kita masih belum mengerti. Tapi lain kalau dibaptis dewasa yang sudah besar, dicelupkan ke dalam itu akan beda dengan baptisan kudus seperti di HKBP, masih bayi. Nah, kenapa masih bayi dibaptis? Karena manusia, semua manusia itu, ya, kecil, besar, tua, muda itu sama di depan Allah. Walaupun bayi itu sama seperti dewasa dari Allah penghargaan. Nah, dia juga perlu hidup. Nah, kalau dia tidak dibaptis dari sejak bayi, bagaimana dia sebagai pewaris kerajaan surga? Atau setelah dewasa baru dibaptis, dicelupkan ke dalam air besar, ya. Nah, dia kalau dia meninggal sebelum dewasa, terus bagaimana? Nah, itulah pentingnya baptisan kudus sebagai pewaris kerajaan surga. Tapi setelah dibaptis, dimatraikanlah firman Tuhan itu waktu dia di sidi. Dan itu sesuai dengan Tuhan mengatakan, kutaruh dalam batin mereka dan kutulis dalam hatinya, supaya aku menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Jadi dengan sidi atau pendewasaan imam itu sah sebagai umat Allah dan sudah sama dengan orang dewasa dan sudah menerima sakramen kedua, perjamuan kudus. Sakramen pertama adalah pewaris kerajaan surga. Sakramen kedua adalah mengikuti perjamuan kudus. Artinya darah Yesus
adalah sebagai anggur dan tubuh Yesus adalah sebagai roti. Nah, makanya Yesus mengatakan, akulah roti yang hidup. Barang siapa yang makan roti dari saya, dia akan hidup selama-lamanya. Jadi bukan kehidupan yang sekarang ini ya. Bukan kita makan roti seperti roti yang dijual di toko-toko atau manna yang turun dari surga, roti bukan seperti itu ya. Tapi Yesus adalah roti yang hidup. Makanya dikatakan, yang taat kepada saya, datang kepadaku, dia tidak akan lapar selama-lamanya. Kemudian percaya kepadaku, jadi taat dan percaya, tidak akan haus selama-lamanya. Nah, berbagai pertemuan saya katakan, kenapa dikatakan dipentingkan lapar dan haus? Karena itulah kehidupan manusia. Jadi contoh-contoh yang dibuat oleh Yesus itu merupakan contoh yang logik yang bisa diterima akal. Karena lapar, makanan, dan minuman yang membuat manusia hidup secara daging. Ya. Tapi hidup secara rohani, nah itulah taat dan percaya kepada Yesus. Nah itulah firman Tuhan pada hari ini. Artinya kita mencintai Tuhan penuh dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal dan kekuatan kita. Sehingga kita tetap dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih. Kita bertambah di dalam segala hal ke arah Dia, Yesus, sebagai kepala. Artinya dialah induk dari semua kepercayaan kita. Nah, maka Yesus mengatakan di dalam kitab Ibrani ya, pandanglah bahwa Yesus adalah sebagai induk daripada semua kepercayaan. Tertulis dalam kitab Ibrani. Jadi kita lihat dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 2 ya. Nah, dikatakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian. Hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus, sebab dialah yang membangkitkan iman kita dan memeliharanya dari permulaan sampai akhir. Itulah Ibrani 12 pasal 2a. Pandangan kita tertuju kepada Yesus Kristus yang menyempurnakan dan memelihara iman kita. Nah, itulah bacaan firman Tuhan pada hari ini ya, yang tadi dikatakan bahwa tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertambah di dalam segala hal ke arah Dia. Ke arah Dia. Nah, pandanglah Dia ya, sebagai induk daripada seluruh kepercayaan kita yang menyempurnakan iman kita, dan Dia sebagai kepala. Nah, kemudian dalam bacaan pagi kita lihat dari Yeremia pasal 5 ayat 1 sampai 6. Nah, dosa Yerusalem. Semua orang penduduk Yerusalem sulit mencari orang yang jujur. Ya. Kenapa sulit mencari orang yang jujur? Ya. Jadi dikatakan bahwa ada orang yang berkumpul di alun-alun kota Yerusalem. Nah, coba tanya di sana orang yang berkumpul itu, apakah masih ada orang yang jujur, setia pada Tuhan? Nah, ini disampaikan kepada Yeremia. Lihatlah orang-orang berkumpul. Nah, bila ada,
kata Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni Yerusalem, ya, tidak akan dihancurkan kalau masih ada. Nah, kemudian orang-orang berkata bahwa menyembah Tuhan, kami menyembah Tuhan, padahal itu omong kosong. Artinya tidak bermakna apa ucapan daripada mereka. Nah, sekarang yang dituntut oleh Tuhan adalah kesetiaan. Itu yang dituntut oleh Tuhan. Dan Tuhan memukul, ya, tapi tidak pernah bertobat. Diremukkan tapi tidak pernah tunduk pada ajaran Tuhan. Sampai dikatakan bahwa mereka keras kepala dan tak mau bertobat dari dosa-dosanya. Wah, ini sangat. Nah, kemudian dikatakan oleh Tuhan, apabila mereka tetap seperti itu, katanya, maka itu sebabnya, kata Tuhan, mereka akan dibunuh oleh singa dari hutan. Wah, ini ancaman yang sangat keras ini. Dibunuh oleh singa dari hutan. Nah, kemudian dan serigala, ya, dari padang gurun. Jadi singa dari hutan akan membunuh dan mengoyak-oyak mereka, ya, dan serigala dari padang gurun itu akan mencabik-cabik mereka. Nah, kemudian macan tutul akan berkeliaran mencari mangsa di dekat kota-kota mereka, dan setiap orang yang keluar akan diterkam. Wah, ini begitu kejam, ya. Jadi singa siap mencabik-cabik dan menerkam mereka. Kemudian serigala siap merobek-robek dan mencabik-cabik mereka semua. Nah, kemudian macan tutul siap menerkam dan mencari-cari mereka siapa yang keluar dari kota. Inilah karena dosa daripada bangsa Israel. Ya, dosa. Sekarang apa yang mau kita lihat dalam perikop ini? Kesimpulan kita. Karena dosa Yerusalem, maka Tuhan membinasakan mereka. Seperti singa memakan, serigala mencabik-cabik, dan macan tutul berkeliaran. Itu hanya karena dosa mereka. Nah, maka diingatkan di sini dalam perikop ini dosa Yerusalem. Tadi dikatakan Tuhan, kalau ada satu orang, ya, di sana yang masih menghormati Tuhan dan taat kepada Tuhan, ya, tidak akan dimusnahkan, dan Tuhan akan mengampuni Yerusalem. Walaupun memang mereka mengatakan kami menyembah Tuhan, padahal tidak bermakna, artinya tidak ada artinya, hanya omong kosong. Itulah makanya Tuhan mengatakan kesimpulan di sini, karena dosa Yerusalem, maka Tuhan akan membinasakan mereka. Nah, inilah, jangan sampai kita berbuat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan dalam perikop ini dijelaskan bahwa dosa-dosa Yerusalem itu sudah dianalisa dan dilihat oleh Tuhan. Dan Tuhan akan menghukum mereka. Nah, maka kita lihat kejatuhan Yerusalem sampai porak-poranda. Coba, padahal Yerusalem itu kan rumah Tuhan di sana, ada bait suci, dibangun oleh Raja Salomo, dan membangunnya itu tidak tanggung-tanggung selama 40 tahun.
tapi kau bisa berantakan, hancur sebagai puing-puing semua. Itu adalah suatu syarat untuk memberikan pelajaran bagi bangsa Israel. Bagaimanapun kokohnya, bagaimanapun kuatnya Anda, apabila Anda tidak taat kepada Tuhan, hancur luluh. Itu peringatan kepada kita. Dan di sini kesetiaan yang perlu diminta oleh Tuhan. Nah, pada akhirnya Tuhan tetap setia kepada bangsanya, dan dia membangun kembali bangsa yang mau setia kepada Tuhan. Nah, sehingga dikembalikan kembali semua bangsa Israel dari Babel ke Yerusalem, Yehuda. Nah, itu kita lihat waktu pekerjaan daripada Ezra sebagai ahli hukum Taurat, dan Nehemia sebagai gubernur Judea, ya, dan Esther sebagai istri dari Ahasuerus, ya, yang bekerja di Persia mengembalikan bangsa Israel dan membangun kembali bangsa Israel di Persia, dan luput dari kematian massal bangsa Yahudi di Persia di kerajaan Ahasuerus adalah karena pengaruh, karena istri daripada Ahasuerus, yaitu Esther. Nah, itulah tadi kita lihat bahwa dosa daripada Yerusalem, ya, langsung diingatkan oleh Tuhan Allah. Jadi kalau masih ada satu orang yang baik, Tuhan akan mengampuni. Nah, kita ingat waktu Sodom dan Gomora, ya. Kalau ada 32 atau 3, tapi ternyata tidak ada lagi, maka dimusnahkanlah Sodom dan Gomora, ya. Dimusnahkan. Jadi tidak tanggung-tanggung bagi Tuhan. Nah, sekarang kita masuk dalam bacaan malam, ya. Diambil dari kitab Yohanes pasal 3 ayat 31 sampai 36. Dia yang datang dari surga. Nah, kalau dia yang datang dari surga, berarti dia tahu apa yang terjadi di surga, mengetahui situasi di surga. Nah, kemudian kalau yang datang dari surga itu, ya, pasti dia memiliki semuanya dan tahu apa yang terjadi di surga. Nah, kalau yang datang dari dunia tergolong orang dunia dan berbicara tentang hal-hal dunia. Nah, yang datang dari atas memiliki, ya, semuanya yang ada dalam surga. Cuman ia berbicara mengenai apa yang sudah dilihat dan didengarnya, tetapi tidak seorang pun percaya pada keadaannya. Nah, ini yang menjadi masalah. Yesus sudah turun dari surga dan menyatakan apa yang sebenarnya ke dunia ini, ya. Tapi kok masih banyak orang yang tidak percaya kepada dia. Dia sudah mengetahui surga. Dan dalam penghakiman nanti pun dia yang menghakimi. Tapi dia menghakimi, kalau kita tidak kenal dengan Yesus, tidak percaya, terus mau apa kita? Ya. Nah, maka dia mengatakan, ya, dalam Yohanes, ya, pasal 3 ayat 16 dikatakan, ya, akulah jalan dan hidup dan kebenaran. Tanpa melalui aku, tidak akan bisa sampai kepada Bapa. Itu sudah jelas. Makanya dia yang datang dari surga. Tapi banyak orang yang tidak percaya atas kesaksian Yesus ke dunia ini. Banyak. Sampai sekarang, ya, masih banyak orang tidak percaya. Padahal dia sudah datang. Aku tahu tentang Bapa, dan Bapa tahu tentang aku. Dan dia diberi kuasa oleh Allah untuk menyampaikan kepada dunia. Tapi masih ada orang yang tidak percaya. Nah, ini yang kita
saksikan ya. Nah, jadi Allah sudah mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Kita lihat dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Begitu besar kasih setia Allah, maka dikirimkan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal dan sejati. Nah, ini dikuatkan lagi oleh Yesus dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Ya. Adanya pertanyaan ya daripada Thomas kepada Yesus. Tuhan, kami tidak tahu kemana Tuhan pergi. Bagaimana kami tahu jalannya? Nah, jadi ini pemikiran daripada Thomas ya dan pengikut-pengikut Yesus. Lalu Yesus menjawab, ya, orang mengatakan tidak tahu katanya, bagaimana jalannya kami menuju ke sana. Tidak tahu. Thomas masih tidak percaya. Dan banyak orang-orang saat ini seperti Thomas tidak percaya. Yesus menjawab, ya, akulah jalan untuk mengenal Allah dan mendapat hidup. Tidak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak melalui aku, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Kalau tanpa melalui dia tidak sampai ke atas, berarti siapakah Allah itu? Ya Yesus. Dia sebagai Allah, dia sebagai Bapa, hanya datang ke dunia, ya. Dia menyerupai manusia, ya, sebagai manusia. Tapi kuasanya sudah diberikan Allah dari surga. Ya, kuasa diberikan. Nah, kalau kita lihat ya dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ya, ayat 34 misalnya. Orang yang percaya ya pada kesaksiannya itu mengenai kebenaran ya bahwa Allah benar. Nah, sebab orang yang diutus Allah ya menyampaikan kata-kata Allah ya, karena Roh Allah sudah diberikan kepadanya sepenuhnya. Jadi orang yang diutus Allah, yaitu Yesus, itu menyampaikan kata-kata Allah. Jadi kata-kata Allah yang disampaikan dan sudah diberikan Roh Allah sepenuhnya. Jadi ini sudah jelas. Nah, kemudian dikatakan bahwa Bapa mengasihi anaknya dan sudah menyerahkan segala kuasa kepadanya. Jadi Allah sudah mengasihi anaknya dan sudah memberikan kuasa segalanya kepadanya. Terus apa lagi? Kenapa kita masih ragu kalau Yesus itu Allah? Teman-teman ya, jangan ragu lagi ya, kalau Yesus adalah Allah. Jadi jelas dikatakan ya, Bapa mengasihi anaknya dan sudah menyerahkan segala kuasa kepadanya. Apalagi yang kita ragukan terhadap Yesus, saudara-saudara? Tidak perlu lagi kita ragukan. Sudah jelas ya, diberikan kuasa Allah sepenuhnya kepadanya. Nah, maka di ayat yang 36 yang terakhir dikatakan bahwa orang yang percaya kepada anak itu, kepada anak siapa? Yesus ya. Nah,
akan mendapat hidup sejati dan kekal. Wah, inilah hidup sejati dan kekal. Nah, maka ini ada kaitannya dengan masalah roti. Akulah roti yang hidup. Ya. Nah, kita lihat dalam Yohanes 6 ya, ayat 35. Akulah roti yang memberi hidup, kata Yesus. Nah, orang yang datang kepadaku atau taat tidak akan lapar selamanya. Nah, orang yang percaya kepadaku tidak akan haus lagi selamanya. Jadi lapar selamanya dan hidup selamanya bukan daging, tapi roh kita. Maka Yesus adalah roti yang hidup. Ya. Nah, maka di ayat terakhir ini dikatakan tadi bahwa orang yang percaya pada anak itu akan mendapat hidup yang kekal dan sejati. Jadi, kalau kita mau hidup yang kekal dan sejati, udahlah, percaya kepada Yesus. Tidak ada jalan lain kecuali Yesus. Jadi, jalan sesuatunya untuk menuju hidup yang kekal dan sejati adalah Yesus. Itulah firman kita pada hari ini. Dan saya tutup lagi di sini ya. Orang yang tidak percaya kepada Yesus, ia dihukum oleh Allah untuk selama-lamanya. Jadi orang yang tidak taat kepada anak itu ya, tidak mendapat hidup. Jadi kalau dia tidak percaya dan taat kepada anak itu, yaitu Yesus, dia tidak mendapat hidup. Dan dia akan dihukum selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Yang dimulai tadi perikop pertama, yaitu adanya kesatuan tubuh yang kokoh, ya, yang berpegang pada kebenaran. Jadi hati kita, jiwa kita, dan kekuatan kita selalu berpegang pada kebenaran. Dan semakin dewasa dalam segala hal ke arah sempurna. Sempurna itu siapa? Yesus. Bagaimana supaya sempurna? Taat kepada Yesus dan percaya kepada Yesus. Itulah yang dikatakan sempurna. Nah kemudian tadi tetap dikatakan dosa daripada Yerusalem. Kita lihat masih ada yang membelakangi Allah dan masih pengikut-pengikut berhala. Maka tadi dikatakan, coba kalian pergi ke kota-kota Yerusalem di alun-alun itu. Masih adakah orang yang percaya kepada saya dan taat kepada saya? Tidak ada. Sudah semua tidak lagi percaya. Maka itu dihancurkan oleh Tuhan. Bahkan tadi dikatakan, singa keluar dari sarangnya untuk menerkam. Kemudian serigala dari padang gurun itu mencabik-cabik orang. Kemudian macan tutul keluar dari persembunyiannya untuk mencari mangsanya. Sehingga siapa saja dihabiskan. Itulah akibat dosa daripada Yerusalem dihukum oleh Tuhan. Nah kemudian dalam perikop terakhir yaitu dia yang datang dari surga. Percayalah kepada dia untuk menjadi hidup yang kekal. Jadi masih ada orang yang ragu kesaksian daripada Yesus bahwa dia adalah Tuhan, bahwa dia adalah Allah. Bertobatlah dengan adanya perikop ini pada hari ini. Ialah firman Tuhan, dan semoga firman ini menjadi bekal bagi kita untuk menambah iman spiritual kita untuk menuju life after life, the news of Jerusalem. Hidup setelah kehidupan saat ini menuju Jerusalem yang baru. Amin. Tuhan memberkati kita.